episode 1212.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan anak-anak poso remaja yang telah hadir di dalam gereja ini, serta Bapak Ibu dan anak-anak kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 27 ayat 1 dan 2. Haleluya, hari Minggu, hari penuh bahagia. Jika kita bersekutu dengan orang seiman, mendengarkan firman-Nya, hati damai dan senang. Jika hari Minggu tiba, istirahat jiwaku, ku serahkan semuanya, beban pergumulanku, doa permohonanku, terimalah ya Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhanku, kasihani aku.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan dalam minggu ini, yang tertulis di dalam pengakuan iman yang pertama dan maksudnya. Pasal yang pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepada pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikian sesungguhnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku hina bercela karena dosaku, dengan beban yang berat karena dosaku. Tapi Allah berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan penebusku. Kasih Kudus, kasih Kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih Kudus, kasih Kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih Allah yang kudus, tiada taranya, sungguh agung dan kudus kasih dan rahmat-Nya. Ku serahkan hidupku untuk melayani-Nya, karena kasih yang kudus ku ditebus. Kasih Kudus, kasih Kudus, kasih Allah yang kudus, ku ditebus. Kasih Kudus, kasih Kudus, kasih Allah yang kudus,
kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Aku ikut Kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan penebus. Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu. Aku ikut Kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Marilah kita baca secara responsorial. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kasih sayang Maha Kudus dari Yesus penebus, masuklah dalam hatiku dan penuhi jiwaku. Sukacita yang ceria dari surga yang kekal, beri
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Okuli 7 Maret 2021. Topik Minggu, kasih kepada Allah, maka holongi debata. 01. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021 di ibadah pukul 10 WIB. 2. Sidi khusus. Sidi khusus kepada 5 jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021 di ibadah pukul 18 WIB. 3. Rapat Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu. A. Undangan rapat. Dimohon kehadiran semua panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 12 sampai 14 WIB. Tempat, Ruang Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon semua panitia bisa hadir dalam rapat tersebut. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia. B. Di acara Jubileum Minggu tanggal 21 Maret 2021 hanya sekali ibadah, masuk pukul 9 WIB. 4. Kebaktian wilayah. Gereja kita akan mengadakan kebaktian bagi seluruh wilayah melalui live streaming, dan yang menjadi tuan rumah yang hadir di gereja pada saat dapat dilihat seperti jadwal yang ada di warta jemaat. 5. Rangkaian ibadah peringatan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tahun 2021, jadwal ibadah Pasion, Jumat Agung, dan Paskah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 6. Pengumuman. Telah diterima menjadi anggota jemaat penuh setelah menjalani pengembalaan terhitung sejak hari ini, Minggu 7 Maret 2021, yaitu Irene Yuliana Boru Tinambunan, alamat Jalan Langgar GG Bacang 2, nomor 1, RT 07, RW 06, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Wilayah 2. 7. Dewan-dewan. 7.1. Dewan Koinonia.
711 Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan-kegiatan perheheon anak sekolah minggu yang rencana pembukaan pada hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021, dan acara puncak perheheon di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari seksi sekolah minggu. 712 Seksi Remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 WIB via Zoom atau kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. Dan bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja, agar mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti kelas belajar tersebut dan senantiasa memberi pengertian kepada anak akan pentingnya belajar firman Tuhan. 31713 Seksi Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung akan dimulai di bulan Maret 2021 setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di ruang ibadah. 72 Dewan Marturia. 721 Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 7.3 Dewan Diakonia. 7.31 Seksi Kesehatan. 1. Seksi Kesehatan akan mengadakan webinar dengan topik COVID-19 dari hulu ke hilir dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut. A. Tujuan seminar ini adalah mengetahui apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, bagaimana gejala orang yang terkena penyakit ini, bagaimana deteksi dini penyakit ini, bagaimana melakukan isolasi di rumah, apa yang terjadi bila COVID-19 ini menyerang kepada usia yang rentan seperti kelompok lansia. Bagaimana bila seseorang dengan penyakit penyerta terkena COVID-19 ini. B. Manfaatnya adalah untuk menyiapkan antisipasi pada jemaat agar tidak terkena infeksi virus ini. Dan bagaimana bila terkena penyakit ini, serta apa yang dilakukan setelah diagnosa sudah ditegakkan. 2. Narasumber. Dr. Martin Rumende, spesialis penyakit dalam dari Fakultas UI atau RSCM. 2. Dr. Marlinggom Silitonga, MFID WHO. 3. Moderator Dr. Freddy SD Hutasoid, Mars. MC Dr. Rima Simanjuntak. 4. Waktu pelaksanaan Sabtu tanggal 13 Maret 2021 pukul 16 WIB. 5. Acara webinar disiarkan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Link yang akan dibagikan lewat warta gereja dan WhatsApp atau SMS. 6. Disediakan door prize. Prodia cabang Pasar Minggu menyediakan door prize berupa 3 voucher. Bagi penanya terbaik akan mendapatkan masing-masing 1 voucher pemeriksaan vitamin D gratis seharga 400.000, tidak bisa diuangkan dan hanya berlaku di Prodia Pasar Minggu. Dan e-voucher diskon untuk seluruh jemaat gereja HKBP Pasar Minggu. Dimohon kepada semua jemaat HKBP Pasar Minggu mengikuti webinar ini. Setelah warta,
jemaat kita dengarkan sosialisasi dari seksi kesehatan. 8. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 7 Maret 2021, telah pindah keanggotaan jemaat Bobi Karlan Pangihutan Manurung, alamat Gang Kancil 3 nomor 80, RT 004, RW 007, Len 2, Lenteng Agung, pindah ke HKBP Resort Tapian Nauli, Distrik 5, Sumatera Timur. 9. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 6 November 2020 telah meninggal dunia Bapak Johnson Karim Manurung, umur 64 tahun, suami dari Ibu Lamria Morlan Borusi Matupang almarhum, alamat Gang Kancil 3, nomor 80 RT 004, RW 002, Lenteng Agung, wilayah 16. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Sekarang kita dengarkan sosialisasi dari pertama, seksi sekolah minggu, kedua panitia jubileum, ketiga seksi kesehatan. Kami persilakan. Horas, yang saya hormati Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, yang saya hormati juga untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir di gereja maupun yang beribadah secara live streaming. Dan yang terakhir yang saya kasihi adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang beribadah bersama papa mama di rumah. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya, bahwa saya saat ini berdiri mewakili dari panitia Parheon Sekolah Minggu, di mana saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai Parheon Sekolah Minggu. Pada tahun ini Parheon Sekolah Minggu mengangkat tema Aku Dipilih Untuk Berbuah dari Yohanes 15 ayat 16, sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2021, yaitu tahun pemberdayaan. Adapun rangkaian acara dalam Parheon Sekolah Minggu tahun 2021 antara lain, yang pertama, pembukaan Parheon, di mana pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021, telah ditayangkan di YouTube sekaligus ibadah sekolah minggu online pada pukul 7 pagi. Dalam Parheon kali ini juga kita ada memiliki lomba-lomba. Yang pertama, lomba bernyanyi keluarga. Tujuannya untuk mengembangkan bakat anak sekolah minggu dan keluarga dalam bernyanyi. Pelaksanaan secara online dengan cara pengumpulan video. Pendaftaran lomba dimulai dari tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021. Batas pengumpulan tanggal 21 Maret 2021. Peserta lomba seluruh anak sekolah minggu dan keluarga. Lagu wajib dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahuak Manuki. Lagu pilihan, yang pertama ada buku nyanyian HKBP nomor 743, Ya Tuhan Pimpinlah. Yang kedua, buku nyanyian HKBP nomor 769, Kepada Allah Pengharapanku. Dan yang ketiga dari buku nyanyian HKBP nomor 749, Jalan Hidup Tak Selalu. Yang kedua ada lomba tunjukkan talentamu dalam seni. Tujuannya untuk mengembangkan bakat atau talenta anak sekolah minggu dalam seni. Pelaksanaan secara online dengan cara pengumpulan video. Pendaftaran lomba dimulai dari tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021. Batas pengumpulan 21 Maret 2021. Peserta lomba dimulai dari kelas TKA sampai dengan kelas 6. Yang ketiga, lomba baca indah Alkitab. Tujuannya mengembangkan bakat anak sekolah minggu dalam membaca indah ayat Alkitab. Pelaksanaan secara online dengan cara pengumpulan video. Pendaftaran lomba dimulai dari tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2021. Batas pengumpulan tanggal 14 Maret 2021. Peserta lomba dimulai dari kelas TKB sampai dengan kelas 6. Ayat Alkitab dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6.
Dalam Parahyangan tahun ini, kita pun memiliki tema pembangunan rohani, yaitu Panggung Boneka. Tujuannya untuk memberikan semangat bagi anak sekolah minggu dan motivasi di tengah pandemi melalui Panggung Boneka. Pelaksanaan Minggu 14 Maret 2021 pukul 15.00 sampai 16.30 WIB. Tema tetap berkreasi di tengah pandemi. Peserta kelas TKA sampai dengan kelas 2. Yang kedua ada seminar untuk memberikan semangat bagi anak sekolah minggu dan motivasi di tengah pandemi melalui seminar. Pelaksanaan Minggu 14 Maret 2021 pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB. Tema tetap berkreasi di tengah pandemi. Peserta dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Selain itu, dalam Parahyangan tahun ini ada kegiatan yang rutin dilakukan, yaitu membaca ayat Alkitab dan post di Instagram dengan tag Instagram Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Yang terakhir adalah puncak Parahyangan yang akan diselenggarakan live streaming pada tanggal 28 Maret 2021. Dalam penutupan Parahyangan, acaranya adalah pengumuman pemenang lomba, penampilan pemenang lomba, kuis, dan tortor guru sekolah minggu diikuti anak sekolah minggu. Dimohonkan dukungan dari Amang, Inang, orang tua kami untuk partisipasi dari adik-adik dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan Parahyangan sekolah minggu tahun 2021. Pendaftaran dan pengumpulan video lomba dapat dilakukan dengan menghubungi guru kelas masing-masing atau dengan menghubungi PIC Parahyangan. Untuk nama dan nomor handphone dapat dilihat pada warta gereja. Demikianlah pemaparan acara Parahyangan sekolah minggu HKBP Pasar Minggu yang kami sampaikan. Besar harapan kami kepada adik-adik sekolah minggu didampingi oleh para orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan Parahyangan. Terima kasih. Maulia Teh. Shalom. Kepada Inang Pendeta Rospita, jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini, beserta jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, izinkanlah kami menyampaikan sedikit saja sosialisasi tentang pesta jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya pada semua rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu dalam rangkaian perayaan jubileum. Yang pertama, kita telah melaksanakan webinar, kemudian telah dilaksanakan juga pesta pra-jubileum pada tanggal 14 Februari yang lalu. Yang keduanya itu dapat berjalan dengan baik, khusus pesta prajubileum di samping jemaat yang hadir di gereja dan di ruang serbaguna pada saat itu ada sekitar 1.700 lebih yang menyaksikan langsung melalui channel HKBP Pasar Minggu YouTube dan melalui Facebook. Luar biasa, hampir 18.000 yang menyaksikannya secara live. Untuk perayaan jubileum puncaknya yang akan kita lakukan atau laksanakan tanggal 21 Maret yang akan datang, kami mohon doa dari seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu supaya acara tersebut dapat berjalan dengan baik.
Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah ikut berpartisipasi pada kedua acara yang telah selesai kita lakukan. Mari kita doakan agar pesta jubileum yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 Maret dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan bahwa pada pesta perayaan jubileum nanti kita akan mengundang semua pelayan, pendeta, sintua yang pernah melayani di HKBP Pasar Minggu untuk menghadiri secara langsung acara perayaan jubileum tersebut. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada jemaat yang akan atau yang ingin hadir di gereja pada tanggal 21 nanti untuk mendaftar melalui Sintua wilayah. Di samping dirayakan di gereja, jubileum 50 tahun nanti juga akan disiarkan langsung atau live streaming melalui channel HKBP. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kami yang ingin menyaksikannya melalui live streaming bisa nanti pada hari hanya dibuka melalui channel HKBP Pasar Minggu. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebelumnya kami mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang baik. Terima kasih. Shalom. Yang kami hormati Inang Pendeta Rospita Boris Yohombing, seluruh Amang dan Inang Paralado, serta Amang dan Inang serta Naposo Bulung remaja, semua jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir saat ini dalam ibadah pagi ini maupun yang menyaksikan atau mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Saya mewakili dari Seksi Kesehatan Dewan Diakoni HKBP Pasar Minggu akan menyampaikan informasi atau untuk lebih menjelaskan lagi tentang rencana pelaksanaan webinar COVID-19 dari hulu ke hilir yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini tanggal 13 Maret 2021 dan akan dimulai pada pukul 4 sore atau pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun latar belakang mengapa kita mengadakan webinar ini, walaupun kita pernah memang mengadakan webinar sebelumnya, tapi kami mengharapkan ini akan semakin melengkapi pemahaman kita tentang webinar dan bagaimana tindak lanjut dari kita masing-masing, terutama sebagai jemaat dan keluarga serta gereja. Pada waktu dulu ditemukan 2 orang pasien di Depok, saat itulah Indonesia mulai gempar dengan adanya penyakit atau penderita COVID-19 di Indonesia, dan akhirnya semakin merebak, menyebar luas ke seluruh Indonesia. Bahkan saat ini negara kita untuk case fatality rate-nya sudah begitu tinggi, lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh WHO. Jadi sudah dalam keadaan berat. Kemudian ditambah lagi dengan saat ini dengan adanya COVID varian baru B117 yang dimulai di Inggris, ternyata sudah ada 2 kasus penderita COVID B117 di Karawang. Jadi kita ingin mengupas lebih dalam tentang COVID-19 dan mungkin ditambah dengan COVID B117 ini yang akan dibawakan nanti oleh para pembicara kita. Yang pertama narasumber kita adalah Bapak Dr. Martin Rumende, spesialis penyakit dalam konsultan paru dari FKUI RSCM, yang akan meninjau atau membawakan dari aspek klinis, yaitu bagaimana mendeteksi penyakit ini, cara penularannya, bagaimana gejalanya, serta bagaimana mendeteksi dini, bagaimana melakukan isolasi mandiri di rumah,
kemudian bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan atau pencegahan yang bisa dilakukan oleh jemaat atau oleh kita masing-masing, dan bagaimana kalau COVID-19 ini menyerang pada usia yang rentan seperti lansia, dengan orang-orang dengan penyakit komorbid, dengan penyakit penyerta atau komorbid. Kemudian bagaimana tinjauan tentang vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian pembicara yang kedua adalah Amang Dr. Marlingom Silitonga, Magister Epidemiologi dari WHO, yang akan meninjau dari sisi epidemiologi, yaitu pengendalian penyakit yang dilihat dari 3 aspek: lingkungan atau environment, agen penyebab atau agent, dan penjamu atau host, dan bagaimana angka prevalensi di Indonesia, angka mortality atau yang meninggal atau kasus-kasus yang meninggal di Indonesia, maupun tinjauan-tinjauan yang berkaitan dengan epidemiologi yang lain untuk pengendalian penyakit ini di masyarakat, dan terutama mungkin untuk kita masing-masing keluarga. Kemudian dari Prodia juga akan menyampaikan presentasi produk yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk pasien COVID-19 dan akan memberikan juga door prize. Selanjutnya, seminar ini akan kita lakukan dengan gratis dan bisa kita sama-sama mengikutinya melalui Zoom maupun link YouTube Live. Nanti akan di-share lebih lengkap lagi sehingga semua bisa mengikuti ini tanpa ada batas, karena nanti yang tidak bisa mengikuti Zoom akan bisa mengikutinya melalui YouTube Live. Kemudian selanjutnya kami mengharapkan dengan adanya webinar ini kita semua memiliki pemahaman yang benar sehingga kita tidak panik berlebihan, atau kita bisa bersikap dengan tepat baik terhadap diri kita maupun kepada jemaat yang lain, sehingga kita bisa menghadapi dan menjalani masa-masa pandemi ini dengan tetap tenang, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita bisa sehat semuanya, kalaupun ada yang menderita penyakit ini bisa segera sembuh, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kami ingatkan sekali lagi untuk hari Sabtu tanggal 13 Maret jam 4 sore bisa mengikutinya melalui Zoom maupun YouTube Live. Demikian Amang dan Inang, kami sampaikan Horas. Kita bernyanyi dari 253 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Tuhan Allahku, dekatkan hatiku kepadamu, itu harapanku, dekat kepadamu, di sisimu, ku yakin padamu, juga rencanamu, sehingga ku dekat kepadamu, ya Tuhan Allahku, dekatkan diriku kepadamu, enggan pun hatiku dan malas bertemu kepadamu, dengarkan doaku, kau kerinduanku, raihlah diriku kepadamu. Dilanjutkan ayat 3. Ya Tuhan Allahku, dekatkan hatiku
pegang teguh. Senang hatiku karena rahmat-Mu, pegang teguh. Bagaikan perekat dosaku melekat, peganglah diriku, pegang teguh, pegang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah saat ini di tengah-tengah gereja Tuhan, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian yang beribadah di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menghantarkan kita menjalani hari kehidupan kita dalam satu minggu ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh mengikuti di dalam hati. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita dalam Minggu Okuli ini adalah tentang kasih kepada Allah. Mengajak kita untuk mengasihi Allah. Dalam perikop kita hari ini disampaikan kepada kita tentang hukum Taurat Tuhan.
yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel tatkala mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan ketika itu mereka tepat berada dalam kawasan Gunung Sinai. Dan di sanalah Tuhan memberikan hukum Taurat ini kepada umat Israel melalui Musa. Tuhan memberikan hukum Taurat ini sebagai wujud kasih Tuhan bagi umat yang Dia kasihi, bagi umat yang sudah Dia bebaskan, bagi umat yang sudah Dia lepaskan dari perbudakan Mesir. Memang kalau diperhatikan dari segi kekuatan, ketidakberdayaan, keberadaan umat Israel ketika itu adalah hal yang sangat mustahil kalau mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi nyatalah memang apa yang selalu kita kumandangkan lewat firman Tuhan yang mengatakan bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Tuhan. Dan ini nyata dalam sejarah kehidupan umat Israel. Jadi ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, ini pun juga adalah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Meskipun kita tahu berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kejahatan, tetapi pun Allah tetap setia menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah umat yang Dia pilih itu. Lalu dengan hukum Taurat, umat-Nya atau Israel akan hidup di dalam kasih juga tentunya. Ketika Allah memberikan hukum Taurat itu sesungguhnya ini bukanlah untuk membebani, menjadi beban yang membatasi ruang gerak daripada umat Israel ketika itu. Tetapi justru dengan Taurat Tuhan, kehidupan mereka semakin terbukti hidup dalam kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Inilah intisari dari pengajaran hukum Taurat itu yang dibagi dalam dua bagian besar. Hukum 1 sampai dengan ke-4 ini mau menunjukkan bagaimana sesungguhnya manusia itu mengasihi Tuhan Allah. Lalu hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan ke-10 bagaimana manusia itu mengasihi sesamanya manusia. Dan firman Tuhan hari ini hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-4 mengajak kita kembali merenungkan kembali bagaimana sesungguhnya wujud daripada kasih kita kepada Tuhan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hukum Taurat itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi 1 sampai ke 10 itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Artinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia merupakan keutuhan dari kasih yang dimaksud oleh Tuhan Allah. Tentunya tidak mungkin kita mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita. Tidak mungkin kita menyatakan kita mengasihi Allah tapi kita menyimpan dendam kepada seseorang. Tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Allah tapi kita tidak bisa berdamai dengan sesama kita. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah tetapi kita menghitung-hitung kesalahan orang lain dalam kehidupan kita ini. Dan ulo memakulingi, tidak mau meminta maaf, tidak mau memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Yang menyakiti kita dan lain
sebagainya. Oleh karena itulah kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oh, kan? Tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat itu. Sedangkan mengasihi sesama kita yang kelihatan pun kita tidak mampu. Lalu kitab Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti nang boy hula seda. Iko sudedo. Dang boy hula fokus tu debata. Tetapi juga fokus kepada kasih terhadap sesama manusia. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kasih Allah nyata dalam kehidupan kita ketika kita mampu mengasihi sesama kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah di dalam kehidupan kita ini? Tentu hal yang pertama sekali yang layak kita lakukan adalah, yang layak kita pertanyakan kepada diri kita adalah bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar akan memampukan kita mengasihi Tuhan Allah lebih dari apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jadi panadaon tu debata itu paling penting. Ketika kita semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan. Lebih dalam mengasihi Tuhan. Seperti kata nyanyian itu, deeper in love with you. Nah kan? Semakin dalam kita mengasihi Tuhan, semakin dalam kita mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ketika pun pengenalan kita akan Tuhan semakin banyak. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenalnya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu sehali sangat dia doh kita manada debata. Hatani debata mengajari kita, memperkenalkan kepada kita, lalu kemudian Allah itu kita alami di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu juga membuat kita semakin mengasihi Dia hari lepas hari. Dohonot tama debata parholong roha ibana, alata hilala nunga jumolo ibana maka holongi hita. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pertolongan kita karena memang sudah nyata bagaimana Tuhan menolong kita hari lepas hari dalam setiap pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita alami. Bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan kita? Karena kita sudah mengalami bagaimana kita menghadapi godaan-godaan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita menjadi orang yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita tidak terjatuh. Kita tidak tersesat karena ada Tuhan yang menjadi benteng pertahanan kita. Ketika kita mengenal dan merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang membuat kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan hari lepas hari. Lalu dari firman Tuhan hari ini, memberitahukan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Wujud dari cinta kasih kita kepada Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang patuh kepada perintah Tuhan.
Wujud dari cinta kasih kita kepada Tuhan adalah ketika kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, termasuk melakukan hukum Taurat. Nah, oleh karena itu memang bagaimana kita mampu melakukan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan secara khusus yang disampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, ketika kita punya kedekatan yang intim bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang kuat bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya kedekatan khusus bersama dengan Tuhan. Lewat pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu. Kita mau melihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat keempat. Ketika kita mematuhi sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan Allah, apa yang mau disampaikan kepada kita? Kembali mengingatkan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, melalui perintah yang pertama ini, Allah menjauhkan kita. Allah menjauhkan kita dari sikap mendua hati. Ya kan? Tidak boleh mendua hati. Karena ketika sudah ada Allah yang lain, maka pandangan kita tidak lagi hanya terarah kepada Tuhan. Itu. Tuhan yang kita percayai itu. Kalau sudah ada yang lain, maka kita tidak akan bisa fokus kepada yang satu. Perhatian kita, kasih sayang kita, pandangan kita sudah menjadi terbagi. Kalau ada 2, ada 3, ada 4, sudah terbagi. Dan ketika ada Allah yang lain, ketika ada ilah-ilah yang lain, maka hubungan kita kepada Tuhan kita itu akan menjadi hancur, akan menjadi rusak. Sama halnya dengan kehidupan kita di dunia ini. Untuk orang muda yang sedang menjalin hubungan dengan satu orang, jika hati sudah mendua, lihatlah, ya kan? Pikiranmu, perhatianmu, cintamu pun sudah menjadi terbagi 2. Itu masih 2, belum ada 3, 4, 5, ya kan? Pasti akan terbagi-bagi. Kita tidak akan fokus, ya, kepada satu orang. Lalu ketika kita tidak akan fokus, perhatian terbagi-bagi, maka dusta akan semakin banyak. Kata yang satu ditanya, di mana kau? Lagi di rumah, padahal dia dengan yang lain. Lalu ditanya yang lain lagi, di mana kau? Lagi ini, padahal begitulah. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Bahwa jangan pernah mencoba-coba untuk menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dalam situasi dan keadaan apapun. Jangan mencoba-coba untuk menduakan Tuhan. Jangan mencoba-coba untuk mempercayakan segala sesuatu hal kehidupan kita ini kepada apa yang ada di dunia ini. Sebab apa yang ada di dunia ini berada di bawah kuasa Tuhan kita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan, hukum Taurat yang pertama ini mengajak kita supaya kita hanya memiliki Allah kita yang esa itu, Allah kita yang satu itu. Mari kita percaya hanya kepada Tuhan kita yang esa
itu saja. Jangan kita mempercayakan kehidupan kita ini kepada kekuatan-kekuatan mistis di tengah-tengah dunia ini. Menyerahkan kehidupan kita hanya kepada kemewahan, harta duniawi. Menggantungkan harapan, cita-cita, impian kita hanya kepada pengetahuan, materi, uang, teknologi, dan lain sebagainya. Sebab kita memperoleh itu dari satu sumber, yaitu Tuhan. Harta, kepintaran, teknologi, dan lain sebagainya, Allah yang memberikan kepada kita. Jadi semua itu berada di bawah kekuasaan daripada Allah. Jika semua berada di bawah kekuasaan Allah, maka yang layak kita percayai, maka yang layak kita puji, maka yang layak kita sembah adalah Tuhan kita semata. Lalu yang kedua dikatakan, yang berkaitan dengan hukum yang pertama itu, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya, karena aku adalah Allah yang cemburu. Jadi tidak hanya kita manusia saja yang cemburu, Tuhan kita itu pun cemburu. Makanya tadi dia tidak mau diduakan. Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Lalu dari sini kita melihat pribadi Allah yang digambarkan sebagai seorang kekasih yang cemburu. Ya, tidak suka melihat kalau kita percaya kepada Allah atau ilah-ilah yang lain. Allah tidak suka melihat kita, Allah akan membenci kita. Ya. Kalau kita menggantungkan kehidupan kita kepada dunia ini. Allah tidak mentolerir hal-hal yang demikian. Jika kita meletakkan iman percaya kita pun juga kepada apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu dia menegaskan kembali, jangan menyembah patung. Karena itu adalah pengkhianatan. Jangan menyembah ilah-ilah yang lain. Jangan menyembah patung-patung yang menyerupai apapun yang ada. Di bumi, di laut, di dunia ini, jangan. Karena hanya Allah, Tuhan kita itu yang patut kita sembah. Dulu, ya, kalau kita melihat perjalanan umat Israel ini memang mereka percaya kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Mereka percaya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri dari emas, perak, dan lain sebagainya. Mereka menyembah, memuji-muji, bernyanyi, bersuka cita, menyembah kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka sulit sekali untuk beralih. Ya. Susah sekali untuk move on dari apa yang sudah mereka lakukan selama itu. Makanya Tuhan kembali menyerukan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk kamu sembah. Kalau kita orang Batak, sebelum Injil datang, kan kita juga begitu ya. Percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Mistis-mistis dota kalana asing. Manguluhi tadi bagasan hasi pelebe guwon. Dulu susah memang kita move on. Susah. Ketika para pekabar Injil datang justru kita menolak. Pamatehon, ya kan? Itu yang terjadi. Tetapi lambat laun, ketika firman Tuhan, kabar baik itu dengan gencar diberitakan di tengah-tengah kehidupan orang Batak, inilah buah dari pekabaran Injil itu sekarang. Kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang mau menyembah Tuhan Allah kita itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu dia adalah Allah yang cemburu, tentu kita akan berusaha supaya kita tidak beralih kepada yang lain. Kalau kita tahu pasangan kita adalah seseorang yang pencemburu, maka kita akan berusaha untuk mengantisipasi. Ya.
Apa yang harus kita perbuat? Begitulah hubungan kita dengan Tuhan Allah kita itu. Lalu yang berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Melalui hukum yang ketiga ini Tuhan mengajari kita cara membuat Allah itu merasa dikasihi, dipuji, dicintai dalam kehidupan kita. Karenanya pakailah nama Allah kita itu dalam pujian kita, dalam permohonan kita kepadanya. Jangan memakai nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dengan semena-mena, dengan sesuka-suka kita. Jangan menyepelekan nama Tuhan Allah kita itu. Kalau kita membaca katekismus itu, kan di sana dikatakan tidak boleh memakai nama Tuhan Allah untuk bersumpah, sumpah serapah, ya kan, untuk mengutuki orang lain, ya kan? Tidak boleh. Tapi nama Allah itu kita sebut dalam pujian dan permohonan kita kepada Tuhan kita itu. Jadi kalau kita menyepelekan, menyalahgunakan nama Tuhan, maka Dia akan marah. Sama seperti kita dulu, ya kan? Kalau nama orang tua kita disebut sama kawan kita, berbeda petaho, kan gitu. Jangan coba-coba menyebut nama mamaku sama bapakku. Kutopari kau, kan gitu kan. Kalau nama orang tua saja kita jaga sedemikian rupa, apalagi nama Tuhan Allah kita itu. Yang kudus, yang mulia, yang suci. Ya kan? Nah, jadi kembali kita diingatkan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Tetapi justru bagaimana kita memakai nama Tuhan Allah itu dengan baik, dengan benar sebagai tanda cinta kasih kita kepadanya. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, lewat hukum yang keempat ini kembali kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki agar kita selalu menyediakan, agar kita selalu menyediakan waktu khusus bersama dengan Tuhan. Berilah waktu khusus untuk bersekutu, untuk berbicara, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Karena ketika kita memberikan waktu khusus untuk Tuhan, itu berarti kita sungguh-sungguh menghargainya. Sama seperti ketika kita memberikan waktu khusus untuk seseorang, berarti seseorang itu sangat penting bagi kita. Ya kan? Kalau kita memberikan waktu khusus untuk bertemu dengan seseorang, itu menandakan bahwa seseorang itu sangat penting bagi kita. Nah, demikian halnya dengan Tuhan. Bukankah Tuhan itu melebihi apapun yang ada di dunia ini? Bukankah Tuhan itu melebihi dari orang-orang yang ada di dunia ini? Nah, oleh karenanya mari kita memberikan waktu khusus bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita hari Minggu seperti saat ini beribadah, memberikan waktu khusus bersama-sama dengan Tuhan. Meninggalkan segala aktivitas kita, pekerjaan kita sudah kita selesaikan dalam 1 minggu ini. Dalam 6 hari engkau boleh bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu, di mana engkau bersekutu bersama dengan Tuhan Allahmu dan juga kadunganmu saha porseaon, ya kan? Pandemi bukan alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Pandemi bukan alasan bagi kita untuk tidak pertanggiangan. Tidak bisa datang ke gereja inang pendeta. Iya, tapi kita bisa beribadah di rumah. Tapi kita bisa pertanggiangan di rumah. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pengetahuan.
supaya kita bisa mempergunakan akahamajuan di tengah-tengah portibion, agar pemberitaan firman Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk pandemi COVID-19, itu kan? Lalu ketika hukum Taurat ini diperdengarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitalah yang menilik ke dalam hati kita, benarkah kita beribadah di rumah? Dan boiro tu gereja, sebenarnya tidak alasan ya bukan? Ibadah itu bisa tetap kita laksanakan di rumah. Pertanyaan itu bisa tetap kita adakan di rumah. Persoalannya hati. Ya kan? Persoalannya hati. Apakah hati kita digerakkan untuk ikut? Nah lalu kembali dipertanyakan, toho doho makaholongi debata? Benarkah kita mengasihi Tuhan? Sedangkan beribadah aja kita suam-suam kuku. Sedangkan beribadah saja kita malas-malasan. Ya kan? Atau imabah alasannya corona. Ya kan? Alasannya corona. Tadi sudah dikatakan, corona sekalipun tidak bisa membatasi. Kabar baik itu diberitakan. Kabar baik itu disampaikan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita memberikan waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Please tinggalkan rutinitas. Akan ada hari esok kembali untuk kita beraktivitas. Akan ada hari esok kita kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi hari ini berikan waktu khusus bersama dengan Tuhan. Hari yang ketujuh itu, hari Minggu itu adalah hari untuk Tuhan. Na asing bui mai tapature. Na asing bui mai tapa uli-uli muse. Alai jumulo mahita marparsauran rabdohot Tuhani. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan itu dengan maunya kita membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. 4 poin penting ini yang diberitakan kepada kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ketika kita bisa hidup dalam 4 poin yang disampaikan hukum Taurat pertama sampai dengan keempat ini, maka nyatalah apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Nah hari ini Minggu Okuli. Artinya mataku tetap terarah terhadap Tuhan. Yang disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Seorang yang percaya kepada Tuhan tapi penuh dengan penderitaan. Lalu dia berseru, ketika kita fokus, mata kita tetap terarah kepada Tuhan yang setia kepada janji kasih-Nya itu kepada kita, maka kita pun harus tetap mengarahkan kasih kita, kehidupan kita hanya kepada Tuhan kita itu. Walau hidup begitu sulit, akan tetapi pengharapan kita kepada Allah yang penuh kasih itu tidak akan pernah berubah. Ini seharusnya orang yang mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwa raganya, dengan seluruh kehidupannya, pandangannya, tujuannya, harapannya akan tertuju kepada Tuhan Allah. Dan dia tidak akan pernah goyah dalam menjalani kehidupan ini sesulit apapun hidup itu. Walau hidupnya terbatas, walau dirinya terbatas, walau dirinya tidak berdaya, tetapi dia percaya Allah yang penuh kasih itu akan menopangnya. Allah yang penuh kasih itu akan terus mengangkatnya sehingga dia menjadi seorang yang tangguh dalam kehidupan ini. Lalu apa artinya ketika minggu ini mengatakan supaya kita mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan?
Artinya adalah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan, seluruh harapan, keinginan, rencana kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Kenapa harus kepada Tuhan? Kenapa harus tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Firman hari ini mengatakan kepada kita bahwa kasih Allah sudah terbukti di dalam kehidupan kita. Bahwa kasih Allah tidak diragukan lagi. Bahwa kasih Allah begitu kuat untuk kita, umat yang Dia kasihi. Nah, seharusnya kita pun demikian. Kasih kita kepada Tuhan harus kuat. Kasih kita kepada Tuhan harus semakin dalam. Kasih kita kepada Tuhan harus semakin luar biasa dari waktu ke waktu. Bisakah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bisa. Bisa. Kalau kita benar-benar hidup bersama dengan Dia. Bisakah kita melakukannya? Bisa. Kalau kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber kasih di tengah-tengah kehidupan kita ini. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengajak kami kembali untuk merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan kami akan menunjukkan kasih kami kepada Tuhan ketika kami merasakan apa yang Tuhan lakukan, karya, keselamatan, penebusan, cinta kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kiranya kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga pun cinta kasih kami kepada Tuhan semakin kuat. Dalam Rohul Kudus-Mu lah kami dimampukan untuk selalu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami selalu mengarahkan pandangan kami, tujuan hidup kami, keinginan kami dan pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Sebab ketika kami meletakkannya kepada Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk melalui hari lepas hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika badai menerpa, ketika pergumulan ada, ketika persoalan ada, bahkan ketika sukacita ada dalam kehidupan kami, bahkan ketika Tuhan menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami tidak menjadi gelap mata, kami tidak berpaling daripada Tuhan, kami tidak menduakan Tuhan, tetapi kami terus hidup bersama dengan Tuhan. Ajarlah kami juga untuk selalu memberikan waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebab lewat persekutuan kami bersama dengan Tuhan, maka kami semakin mengenal Engkau dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Mampukanlah kami, orang yang tidak berdaya ini, yang selalu terjatuh dalam kejahatan, dalam kekuatan Roh Kudus-Mu, untuk selalu datang kepada Tuhan, memohon ampun, dan kembali bangkit dari keberdosaan kami. Kami mendoakan juga saat ini, seluruh jemaat Tuhan, yang hadir saat ini di tengah-tengah bait-Mu, dan juga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati kami semuanya.
memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi kami di tengah-tengah setiap pergumulan kami, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi saat ini. Biarlah kiranya semangat kami dari hari ke hari selalu diperbaharui oleh kasih Tuhan saja. Kami mendoakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Apapun itu biarlah Tuhan yang memampukan seluruh majelis dan seluruh jemaat sehingga setiap kegiatan boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami mendoakan kegiatan Parheheon anak sekolah minggu gerejamu ini. Bapa di surga, Engkau pasti menilik sampai kedalaman hati anak-anak sekolah minggu gerejamu ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu di gereja-gereja manapun, mereka sangat merindukan untuk boleh bersekutu di tengah-tengah gerejamu ini. Dalam kerinduan hati mereka, kami akan tetap memberitakan kabar baik bagaimanapun caranya, agar iman percaya mereka akan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Tuhanlah yang mengingatkan anak-anak kami sekolah minggu bersama dengan orang tua mereka untuk selalu mendukung, mendampingi anak-anak mereka dalam setiap ibadah, dalam setiap pembelajaran firman Tuhan, dalam setiap kegiatan-kegiatan Parheheon yang akan kami laksanakan di gerejamu ini. Tambah-tambahkanlah kesehatan bagi anak-anak-Mu dan juga kepintaran yang daripada Tuhan. Biarlah pandemi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar akan firman Tuhan. Kami mendoakan juga perayaan jubilium gerejamu ini Tuhan, yang akan kami laksanakan pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh panitia yang tak lelah-lelahnya mempersiapkan segala sesuatunya supaya kami boleh bersama-sama bersukacita, bersyukur, memuji-muji Tuhan atas karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih-Mu di tengah-tengah gerejamu ini HKBP Pasar Minggu. Biarlah kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai tanda syukur terima kasih kami kepadamu. Berkati juga Tuhan kegiatan webinar yang akan dilaksanakan oleh seksi kesehatan gerejamu ini, supaya kami semakin mengerti tentang COVID-19, agar kami Tuhan boleh menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak lagi memiliki rasa takut yang berlebihan, tetapi kami tahu bagaimana menjaga diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Tuhanlah sumber kekuatanku, ku sungguh mengasihi-Mu. Dengan segala perbuatanku, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Tuhanku, Kau sumber hidupku, Engkau sahabat setiaku. Ku puji-puji Kau Tuhanku, yang menyinari hidupku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya, Amang Inang kita di tempat dulu, kita membuka, bisa lagu Jubilium? Iya, oke, silakan dari buku nyanyian 653. Supaya semakin mantap kita. Buku nyanyian HKBP 653. Kita patut merayakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jubileum peringatan tahun berdirinya jemaat. 50 tahun silam berdiri jemaat kita. Sangat baik kita rayakan dengan hati yang ceria. Rayakan kasih rahmat-Nya, anugerah Tuhan pada umat-Nya. Semua kebutuhan kita diberikan karena kasih-Nya. Kuatkan persekutuan
bagi semua jemaatnya. Hidup bertolong-tolonganlah dalam kasih setianya. Wahai para orang tua, jadilah teladan bagi jemaat, khusus bagi orang muda, berilah contoh yang benar. Karena generasi muda masa depan gerejanya, berikanlah pembinaan iman bagi semua anak Tuhan. Persiapkan iman kita hadapi tantangan masa depan, agar perubahan zaman jadi berkat bagi semua. Untuk generasi muda, wariskan nilai Alkitab, agar seluruh warga gereja tetap berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Mang Inang, selamat hari Minggu.